Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih dibukakan hati kita, dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beban rasanya kita melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk menjalankan salah satu yang difardukan Allah kepada kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada faraida fala tudayyi'uha. Segala sesuatu yang difardukan oleh Allah, segala sesuatu yang diwajibkan kita, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, tidak ada satu pun yang boleh ditinggalkan ketika kewajiban itu diperintahkan oleh Allah kepada diri kita, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban itu semua. Oleh kerana satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan satu ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan pada surah Maryam ayat yang ke-85 sampai 87. Kata Allah, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam? Tentu kita semua melihat dari ayat ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dibukakan hati kita, dada kita untuk menerima ajaran Islam. Satu kesyukuran yang patut kita syukuri dengan apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, maka di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifan syirahu sadri?" Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya atau kaifiyahnya? Sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya untuk membuka hati kita sehingga kita semua ini tidak ada beban untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita?" Karena ada sebagian orang misalnya untuk menjalankan ibadah itu ada terasa malas gitu kan. Untuk menjalankan ibadah itu ada terasa malas. Ada juga yang kedua, tipe manusia itu menjalankan ibadah kadang nyaman dengan orang lain. Dan yang ketiga, ada seseorang itu yang memang tidak menjalankan ibadah itu, maka dia katakan, "Oh, nanti saja urusan ibadah itu ketika kita sudah tua." Dan bermacam-macam cara atau bermacam cara seseorang itu untuk tidak menjalankan ibadah. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifan syirahus sadri?" Bagaimana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga terbuka hati kita itu menerima keislaman itu dengan menjalankan ibadah itu dengan penuh ikhlas? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala nurul qalbi syara wamsah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
ketika cahaya Allah itu masuk ke dalam hati kita. Idza dakhala nurul qalban syaraha wa fasaha. Ketika cahaya Allah itu masuk ke dalam hati seseorang, maka hatinya itu senantiasa terbuka. Maka hatinya itu senantiasa lapang. Ketika hidayah itu ada pada diri kita, kita mau melangkah untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita, untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita, maka kita senantiasa terasa lapang dan kita merasa rindu untuk beribadah, untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah itu, ketika nur itu datang kepada diri kita, orang yang kita semuanya insya Allah termasuk kepada golongan ini yang disebutkan di dalam surah yang ulun bacakan itu, ada dua golongan. Ada yang disebut dengan ashabul yamin dan ashabus shimal. Ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Siapa golongan kanan itu? Adalah mereka yang senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan golongan kiri itu adalah mereka yang senantiasa ingkar. Artinya terkadang dia menjalankan kalau dia maunya, dan terkadang dia tidak menjalankan kalau dia merasa malas untuk menjalankannya. Berarti orang itu tidak terbuka hatinya menerima ajaran Islam itu dengan lapang dan ikhlas untuk melakukan sebuah ibadah. Maka ketika sahabat itu dijawab dengan demikian, maka dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqila ya Rasulullah, fama alamatu dzalik? Maka sahabat itu bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberikan suatu penjelasan yang demikian, maka seperti kebiasaan sahabat-sahabat Rasul, ketika dia bertanya kepada Rasul, terus dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain sehingga dia lebih jelas, sehingga dia lebih mengetahuinya dan gampang untuk menjalankannya dengan sesuatu dasar yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Fama alamatu dzalik ya Rasulullah?" Alamat itu. Fama alamatul zalik. Sering kita menggunakan kata alamat. Alamatnya di mana? Artinya tanda-tanda. Oh ya, kalau ke Handil Bakti masuk sedikit, itu ada jalan ke kanan, belok ke kanan, di situ ada Musholla Fathul Jannah. Alamatnya di sana. Berarti alamat itu adalah tanda. Alamat itu adalah tanda. Kalau lalu lintas disebut dengan markah. Maka fama alamatu zalik. Maka sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tandanya apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-inabatu ila daril khulud. Kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kita kembali dan ingat bahwa kita semuanya ini akan kembali kepada darul khulud. Apa alamatnya? Kata sahabat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam haruslah ada pada diri kita, hati kita, bahwa sesungguhnya kita akan kembali apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daril khulud, bahwa kita akan kembali ke sebuah negeri yang sangat kekal. Berarti kalau kita akan kembali kepada negeri yang kekal, maka negeri yang kita tempat hidup saat ini adalah negeri yang tidak kekal. Apa dasarnya? Itu disebutkan oleh Rasul, al-inabatu ila daril khulud. Lalu kalau kita menyadari bahwa inabatu ila daril khulud wat tajafi an daril urud. Kebalikannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyadari bahwa kita akan kembali ke sebuah negeri darul khulud, sebuah negeri yang sangat kekal yang disebut dengan akhirat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali ke sana. Maka yang kedua lawannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam andaril ghurur. Bahwa kita menyadari bahwa ini adalah ghurur, bahwa ini adalah kehidupan yang sementara. Dan wa ta'ahabbu lil mauti qabla nuzulil maut. Dan kita hendaklah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling dari sebuah kebatilan dan ketidakbenaran itu sebelum maut itu menjemput.
Nah, itu disebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat ini disampaikan, ketika hadis ini disampaikan, maka akan ada pada diri seseorang yang terbuka hatinya, menyadari bahwa sesungguhnya perjalanan waktu, perjalanan hidup ini dengan usia kita, terbuka hati kita, berapa usia kita sekarang. Lalu kita menyadari kenapa kita disebut dengan Darul Khulud, kembali kepada suatu negeri, ada alamatnya. Ada tanda-tandanya pada diri kita yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tanda-tanda itu kita disuruh membaca. Apa yang disuruh baca oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda itu ada pada tubuh kita. Tanda-tanda itu ada pada tubuh kita. Kenapa disebut dengan tanda-tanda itu ada di tubuh kita, di anggota tubuh kita? Kita menyadari dalam usia rentang waktu sampai 30, 40 kita masih fit. Di atas itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian. Yang ketika rambut kita sudah mulai memutih, itu tanda-tandanya. Dan ketika tenaga kita berjalan setumat, sudah merasa capek, uyuh jar orang Banjar. Maka itulah tanda-tandanya bahwa kita akan kembali kepada Darul Khulud. Dan tanda-tanda yang seterusnya adalah ketika ingatan kita sudah mulai tidak ingat lagi. Kenapa? Lemahnya ingatan itu. Karena lemahnya ingatan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah ketika seseorang itu sudah tidak ingat dengan apa yang pernah dia kerjakan. Sekalipun dia ingat, lama sekali ingatnya. Kenapa? Itu disebutkan tanda-tanda yang ada pada diri tubuh kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kita ini kenapa kita tidak melihat? Oleh karenanya jamaah salat subuh rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan sebuah pegangan. Yang tentunya hadis ini adalah memberikan makna yang sesungguhnya kepada diri kita, bagaimana konsep diri dalam kehidupan kita. Bagaimana sebuah konsep diri dalam kehidupan diri kita yang diambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'khudhu anni hadhil kalimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasul menawarkan kepada seluruh sahabat yang hadir pada saat itu seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ulun membacakan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu ulun hanya sekedar menyampaikan bahwa sesungguhnya nilai di dalam Islam itu, ajaran Islam itu ad-din nasihat. Agama itu adalah sebuah nasihat. Yang diulang-ulang nasihat itu untuk apa? Jaddidu imanaku. Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May ya'khudhu anni hadhil kalimah." Ayo, siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekesempatan ini siapa yang mau mengambil kalimat yang aku sampaikan ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyamalu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihinna." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kata Rasul syaratnya ketika aku menyampaikan itu tidak hanya cukup itu disampaikan. Akan tetapi setelah disampaikan kalimat itu adalah hendaklah diamalkan. Yang ketiga kata Rasul syaratnya adalah kalimat yang aku sampaikan itu tidak hanya dimengerti oleh diri sendiri, akan tetapi bagaimana kita mengamalkan. Dan setelah kita mengamalkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayu'allimu may ya'malu bihinna." Lalu disampaikan kepada keluarga kita berataan. Lalu disampaikan kepada keluarga kita yang lain. Tidak hanya cukup kita mengamalkan untuk mengerti dengan diri kita sendiri, akan tapi tidak mengamalkan. Syarat kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengamalkan dari apa yang aku sampaikan nanti. Dan setelah kita mengamalkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita sampaikan. Itu yang disebut dengan jariyah. Jariyah itu adalah mengalir. Maka disebut dengan amal jariyah. Maka amal yang kita lakukan itu terus mengalir. Mengalir kepada siapa? Yang menyampaikan kebaikan. Ulun menyampaikan hadis ini kepada pian berataan sekalipun pian sudah tahu misalnya. Akan tetapi diingatkan kembali pian menyampaikan kepada keluarga yang lain. Lalu keluarga yang lain menyampaikan kepada yang lainnya. Terus itu berputar dan kembali kepada siapa yang menyampaikan pian mendapatkan pahala. Tidak mengurangi sedikit pun pahala yang ulun dapati, yang saya dapat.
yang saya dapati. Nah, itu disebut dengan jariyah. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah kita mengamalkan, mari kita coba untuk menyampaikan kepada orang lain. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya terdiam. Semuanya terdiam apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh berat. Maka ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengacungkan tangannya, lalu dia berkata, faqala Abu Hurairah, qultu ana ya Rasulullah, fa akhadha bi yadihi fa'adda khamsan. Maka ketika itu ada yang menunjukkan tangannya, mengacungkan tangannya. Ana ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanggup untuk melakukan apa yang disebut dengan hadhil kalimat. Apa yang disebutkan, sebuah kalimat yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengacungkan tangannya, dia mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu biyadi fa'adda khamsan, maka Rasul memegang pundak Abu Hurairah itu sambil dengan memberikan isyarat 5. Berarti yang akan disampaikan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 5 kalimat penting di dalam konsep kehidupan kita. Apa kalimat penting itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita lakukan di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah di dalam konsep kehidupan itu adalah ittaqil maharim. Apa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ittaqil maharim. Artinya hendaklah kita takut. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita takut, artinya adalah menjaga diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ittaqul maharim. Hendaklah kita menjaga diri kita takut untuk menjalankan atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena di dalam diri kita masing-masing sudah mengerti bahwa sesungguhnya itu ini halal, ini haram. Ini sesuatu yang diwajibkan, ini sesuatu yang dilarang. Sesungguhnya hati manusia itu dari sanubarinya, hati nuraninya itu sudah tahu. Akan tapi terkadang wa'ada wa thamud wa laqad tabayyana lakum min masakinihim fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Maka akan datang setan itu menggoda diri kita, sehingga dengan sesuatu yang jelek itu yang tidak seharusnya kita kerjakan, dibikin indah, dibikin bagus, sehingga seseorang itu tertarik untuk melakukan sesuatu yang haram itu. Banyak contohnya sekarang. Tidak usah kita jelaskan, banyak di sekeliling kita. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bisa melakukan yang demikian, a'badan nas, maka sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam hadis ini adalah orang yang paling tinggi ibadahnya. Ketika dia tidak melakukan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nilai tinggi ibadahnya kepada Allah karena yang dia pakai adalah sesuatu yang halal. Yang dia makan adalah sesuatu yang halal. Yang dia minum adalah sesuatu yang halal. Yang dia tempati adalah hasil dari sesuatu yang halal. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa arda bima kasamallahu lakatakun awanan nas. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang aku sampaikan yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita puas, bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepada diri kita. Banyak kita bersyukur kepada Allah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita banyak bersyukur, mensyukuri dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita dan kita tidak mampu untuk menghitungnya, maka sesungguhnya awanan nas, kita sudah menjadi orang yang sugih, orang yang kaya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita selalu berbuat baik dengan apa disebut dengan jari. Kalau bahasa Melayu disebut dengan jiran, gitu kan. Maka itu disebutkan bagaimana kita wa ahsin ila jarika. Hendaklah kita berbuat baik dengan tetangga kita.
di kiri kanan, depan belakang. Karena yang tahu kalau kita mendapatkan sesuatu, misalnya sesuatu ujian dari Allah, kita sakit, maka orang yang paling tahu pertama kali adalah tetangga kita. Maka Rasul mengatakan, wa asin ila jari. Ketika kita bisa melakukan yang demikian, berbaik dengan para tetangga yang ada di sekeliling kita, maka Rasul katakan, sesungguhnya takun mukminan. Itulah yang disebut seorang mukmin. Itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Artinya tidak hanya sekedar kita beribadah kepada Allah, akan tetapi bagaimana kita hablum minan nas. Adalah kita bagaimana kita hubungan kita dengan orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Hendaklah sukailah bagi sekalian manusia apa yang engkau sukai bagi dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita terasa sakit, kita mencubit badan kita, lalu kita coba mencubit badan kita, lalu kita akan terasa sakit. Kalau itu terasa sakit dengan badan kita, jangan lakukan kepada orang lain. Nah, itu disebut dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu memberikan makna yang sangat dalam. Kalau kita merasa bahwa itu sesuatu yang rugi kalau dilakukan, kenapa kita lakukan itu sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain? Maka itu disebut dengan bagaimana seseorang itu disuruh untuk tawaduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan sesuatu menyakiti orang lain. Kalau kita menyakiti orang lain, ukur dengan diri kita sendiri. Kalau itu dilakukan orang lain dengan kita, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Itu yang disebut dengan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kelima adalah wala tuksiriz zaika fa inna kasratiz zaiki tumitul qalba. Yang paling kita harus jaga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kelima itu menjaga agar kita semua itu tidak menyebabkan mata hati kita ini buta. Kenapa yang menyebabkan mata hati kita buta? Hati kita buta dengan banyak kita melakukan kelalaian sehingga dengan demikian kita menyampingkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hadis di sini adalah tumitul qalb, yang bisa menyebabkan matinya hati seseorang itu dari menjalankan ibadah kepada Allah karena kesibukannya. Misalnya ada kesibukan sehingga seseorang itu tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan sampaikan, oh nanti saja kan masih ada waktu. Setelah itu dia katakan lagi, oh ya tinggal 10 menit, masih ada waktu, kita selesaikan. Dia tidak mengerti bahwa apa yang telah diperintahkan oleh Allah harus segera dijalankan. Karena kita tidak bisa mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tajri nafsum bi ayyi ardin tamut. Apakah 5 menit ke depan itu kita akan, siapa yang bisa menjamin 5 menit ke depan kita masih hidup? Tidak ada. Nah, itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumitul qalb. Jangan kita menjadi orang-orang yang mata hati mereka itu buta. Sehingga dengan demikian kalau dia buta, maka dia tidak melihat mana yang haram, mana yang halal dan lain sebagainya. Halal dan haram semuanya masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Tumitul qalb. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dijalankan. Kenapa? Tumitul qalb. Mati, buta hati mereka dari melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salat subuh rahimakumullah, itulah yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dari 5 hal yang terbaik menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konsep diri kita agar kita mampu untuk menjalankan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan itu, sehingga nilai keimanan kita, nilai ibadah kita dan seluruh pekerjaan yang kita lakukan, amalia dan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, yang hari ini masuk ke hari yang ke-15, insya-Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah sebagai ladang amal kita ketika kita menuju Darul Khulud, menuju satu negeri yang kekal, yang dimana kita diminta pertanggungjawaban oleh
Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.